Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا Fattah ya alim. Baik ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati penjelasan beberapa ayat di dalam surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan itu menambah pengetahuan kita dan keimanan kita tentang makna surat Al-Fatihah, sehingga menambah keimanan kita. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Kemarin terhenti di Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Kemudian ayat yang setelahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Iyyaka ini dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir munfasil, mansub. Dhamir yang terpisah yang mansub, selalu nasab. Artinya dia selalu nasab menjadi maf'ul bih, objek. Namun dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di awal. Yang idealnya yang namanya objek itu adalah di akhir. Jadi kalimat yang ideal na'buduka, begitu. Na'buduka, kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di awal. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, sehingga artinya berubah. Kalau na'buduka artinya kami menyembah kepadamu. Tapi kalau kita ganti kalimatnya dengan iyyaka na'budu, memberi makna pembatasan. Artinya hanya kepadamu kami beribadah atau menyembah, tidak kepada selainmu. Hanya kamu atau engkau ya Allah tempat kami menyerahkan ibadah, menyerahkan persembahan kami, ibadah lahir dan batin kami, hanya kami serahkan kepadamu saja. Ini makna dari iyyaka na'budu. Sama seperti kita mengatakan akulu samakan, saya makan ikan. Akulu samakan, saya makan ikan. Tapi kalau antum mengatakan samakan akulu, samakan akulu, antum awalkan
objeknya, maka artinya tidak ada yang saya makan kecuali apa? Ikan. Kalau akulu samakan atau akal tu samakan, saya makan ikan, tidak menutup kemungkinan dia makan yang lain saat itu, makan nasi atau jagung. Tapi kalau dia katakan samakan akulu atau samakan akal tu, artinya saya tidak makan kecuali ikan. Nah, sama seperti ini, iyyaka na'budu. Kalau na'buduka bisa jadi menyembah yang lain kita. Tapi kalau iyyaka na'budu, tidak ada objek yang lain untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mempersembahkan ibadah kami, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Isti'anah hanya kepada Allah. Ini sama, maknanya sama dengan yang pertama, memberi pembatasan. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baik. Kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat ini, iyyaka na'budu, ini menggambarkan kepada kita tentang isi Al-Quran, tentang isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bercerita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menghabarkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran juga bercerita tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kita lihat, alhamdulillahirabbil alamin, puji-pujian untuk Allah. Pengenalan, memperkenalkan siapa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Penyayang, yang luas. Ar-Rahim, dan Maha Penyayang khusus bagi orang yang beriman. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Ini cerita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Al-Quran, isinya penghabaran tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menggambarkan kepada kita, memberi informasi kepada kita bahwasanya Al-Quran itu isinya apa? Isinya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi isi Al-Quran perintah dan larangan. Ada perintah, ada larangan, ada anjuran. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Taib, dalam ayat yang mulia ini, ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatofkan isti'anah kepada ibadah. Padahal isti'anah ini termasuk dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkataan iyyaka na'budu sebenarnya sudah cukup. Hanya kepadamu kami menyembah, menyerahkan ibadah. Namun Allah Subhanahu wa taala memisahkan isti'anah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beristi'anah, memohon pertolongan. Padahal memohon pertolongan ini termasuk ibadah. Kenapa Allah sendirikan? Menunjukkan ada keistimewaan.
Ada makna khusus di dalam isti'anah, ibadah yang bernama isti'anah ini, memohon pertolongan. Itu kebiasaan Allah di dalam Al-Quran. Allah kadang menyebutkan sesuatu yang umum, kemudian menyebutkan yang khusus. Padahal yang khusus itu masuk ke dalam yang umum. Seperti di dalam Al-Quran, wa may yakfur wa man kafara bi malaikatihi wa malaikatuhu wa Jibril wa Mikail. Malaikatnya Jibril dan Mikail. Padahal Jibril dan Mikail ini termasuk malaikat. Allah menyebutkan yang umum, kemudian disebutkan yang khusus. Padahal Jibril, Mikail masuk ke dalam malaikat. Kenapa Allah sendirikan lagi penyebutannya? Menunjukkan kekhususan. Berarti malaikat Jibril ini punya keistimewaan dari malaikat yang lain. Demikian juga Mikail. Nah, demikian juga dalam ayat yang mulia ini. Allah mengkhususkan isti'anah. Padahal isti'anah masuk ke dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, menyerahkan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami menyerahkan isti'anah, memohon pertolongan. Apa istimewanya? Dijelaskan oleh para ulama. Isti'anah, memohon pertolongan, istimewanya adalah ibadah yang kita lakukan tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kita, membaca Al-Qur'an kita, menghafal kita, haji kita, kemudian apalagi sedekah kita, infak kita, zikir kita, datang ke majelis duduk ini, itu semua tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersandar kepada kemampuan diri kita, kekuatan diri kita. Oh, saya ini sehat, saya kuat, saya bisa datang ke masjid melakukan sholat. Ingat bahwasanya kekuatan kita, akal sehat kita yang memberikan adalah Allah Subhanahu. Terus apa fungsi dari isti'anah, mengetahui hal ini, yaitu agar kita selalu bersandar kepada Allah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah. Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada nikmat yang datang kepada kalian kecuali itu datangnya dari Allah. Termasuk nikmat ibadah. Nikmat tauhid, kita memurnikan ibadah kita kepada Allah ini, itu bantuan dari Allah. Allah mudahkan kita beramal soleh, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhidayah kita yang tadinya dalam kesesatan menuju petunjuk. Tadinya di manhaj yang batil, sesat, kemudian menuju manhaj yang benar, manhaj salaf. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dalam ayat itu wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang masih ingat ayatnya? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Jadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat baik akan bersama para nabi dan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman yang paling baik. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan apa ayat setelahnya, siapa yang masih ingat, ikhwan? Wa kana fadlullahi alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad, 'azima, begitu besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan atau menginformasikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya kemuliaan yang Allah beri kepadamu, nikmat kenabian, kerasulan, engkau bisa beramal soleh, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Artinya nikmat yang besar yang didapat oleh Rasulullah SAW adalah nikmat dari Allah. Allah katakan itu adalah nikmat dari Allah. Bagaimana dengan kita? Jadi amalan soleh yang kita kerjakan ini semuanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong, jangan lalai dari berzikir, jangan sandarkan nikmat kepada diri kita. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ibadah ini, yaitu beribadah kepada Allah disertai dengan memohon pertolongan, menyandarkan dirinya kepada Allah, kekuatannya kepada Allah. Dua ibadah yang mulia. Pokok dari ibadah. Karena di antara manusia ada yang rajin beribadah tapi lalai memohon pertolongan kepada Allah. Dia tidak merasakan bahwasanya nikmat ibadah yang dia lakukan, yang dia amalkan adalah bantuan dari Allah. Lalai dia. Di sisi yang berbeda ada orang yang penyandaran dirinya kepada Allah kuat, tapi ibadahnya kurang. Itu ada orang yang kerja-kerja itu tidak mau sholat. Ketika dapat nikmat, masya Allah, ini kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah, tapi dia tidak mau beribadah, bikin dosa terus. Nah, ini berarti yang kurang apa? Ini ibadahnya. Tawakalnya tinggi tapi ibadahnya kurang. Ada lagi ibadah banyak, ibadahnya luar biasa namun tawakalnya kurang. Yang benar dua-duanya harus sejalan. Beribadah sekaligus tawakal. Jadi kita rasakan ya ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita ingin sholat, kita rasakan bahwasanya ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesadaran ini, kalau sadar kita itu bantuan dari Allah, kita akan bersyukur, memuji Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyerahkan ibadah, yang itu adalah tauhid, memurnikan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beristi'anah, memohon pertolongan. Kemudian ayat setelahnya ya ikhwan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya apa? Bimbinglah. Hidayah dari kata hidayah. Tunjukilah. Bimbinglah kami. Ihdina. Dan tunjukilah kami.
Jadi ketika kita memohon kepada Allah minta dibimbing, minta ditunjuki, berarti kita ini orang yang buta. Orang yang miskin, kurang. Tidak punya kekuatan. Yang memiliki hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki bimbingan Allah, kita harus rasa itu. Dari perasaan ini, kesadaran ini muncul doa kepada Allah, minta kepada Allah, ihdina, ya Allah bimbinglah kami. Kami ini orang yang tersesat. Ya Allah bimbinglah kami. Kami ini orang yang bodoh. Ya Allah bimbinglah kami. Kami ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kami ini jahil. Bimbinglah kami ya Allah. Demikian. Ihdina, bimbinglah kami, tunjukilah kami. Harus disertai kesadaran kita itu orang yang miskin, orang yang butuh kepada Allah. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah tidak merasa butuh kepada Allah, sehingga dia tidak serius berdoa. Ya Allah, beri saya kesehatan ya Allah. Tapi hatinya santai, tidak merasa butuh kepada Allah. Bagaimana Allah akan kabulkan? Tidak seperti itu. Seorang hamba yang benar, orang yang merasa butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu miskin, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi batin yang Allah suka dari seorang hamba adalah ketika dia merasa butuh kepada Allah. Dalam setiap keadaannya merasa butuh. Apalagi dalam doa harus merasa butuh. Dari merasa butuh ini juga dia akan khusyuk dalam berdoa. Serius. Jadi ihdina, ya Allah, tunjukilah kami, bimbinglah kami. Bimbing kemana? Shiratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang apa? Yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Ya Allah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Jalan orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang siddiqin, para ulama, orang soleh, kemudian syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian shalihin, orang-orang soleh secara umum. Jalan mereka ini lah yang benar, jalan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang diperintah kita oleh Allah, diperintah kita oleh Allah untuk meminta petunjuk agar dibimbing ke jalan mereka, jalannya para nabi dan rasul. Jalan para nabi dan rasul seperti apa? Kalau kita lihat ayat yang setelahnya akan nampak makna dari jalan para nabi dan rasul yang kita diperintah untuk meminta doa agar dibimbing kepadanya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalan orang yang dimurkai dan selain jalan orang yang tersesat, dhalin, orang tersesat. Siapa jalan orang yang dimurkai? Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Ad-dhalin, orang yang tersesat adalah orang Nasrani. Dijelaskan oleh para ulama,
kenapa orang Yahudi ini dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu tentang kebenaran, namun mereka tidak mau ikuti kebenaran itu. Sudah tahu yang betul, tapi tidak diamalkan. Sudah sampai ilmu, tapi tidak diamalkan. Nah, ini model-model orang Yahudi, sifat-sifat orang Yahudi. Kalau orang Nasrani ini, orang dolin, orang yang tersesat ini adalah orang yang beribadah. Dia beribadah, rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah rajin, tapi dengan cara kejahilan, di atas kejahilan, tanpa ilmu. Tanpa ilmu, tidak cross check dulu yang dia amalkan ini betul atau salah, di atas petunjuk atau tidak, ada tuntunannya atau tidak, pokoknya amalkan. Nah, ini model-model orang Nasrani. Nasrani demikian, rajin beramal, rajin beribadah, tapi di atas kejahilan, tidak mau cross check, tidak mau berpikir ini amalannya betul atau tidak. Sementara orang Yahudi, perhatikan, orang Yahudi sudah tahu kebenaran, tahu ilmu, tapi dia tidak amalkan. Nah, dari sini nampak bagi kita bahasanya jalan yang Allah perintahkan kita untuk meminta doa kepada Allah agar disampaikan kepada jalan tersebut, dibimbing, adalah jalan apa? Jalan yang di tengah dari dua jalan yang tersesat ini. Yang pertama jalan orang yang dimurkai, maghdubi alaihim. Yang kedua jalan ad-dhalin, orang yang tersesat. Apa itu? Yaitu beramal di atas ilmu, beramal di atas ilmu. Jadi dia tidak menyerupai orang Yahudi. Kalau sampai ilmu, sampai kebenaran, dia amalkan. Tidak menyerupai orang Nasrani ini, orang yang tersesat ini, cuma rajin beramal, rajin sedekah, rajin sholat, tapi dia tidak tahu. Rajin melakukan ibadah-ibadah, yang penting dia anggap ini mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi dia tidak apa? Tidak cross check. Apakah amalannya ini betul atau tidak? Di atas petunjuk atau tidak? Ini serupa dengan orang Nasrani. Jadi jalan yang di atas petunjuk, Shiratal Mustaqim, adalah tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasrani. Yaitu dia sebelum mengamalkan, dia belajar dulu. Jadi sebelum dia amalkan suatu amalan atau keyakinan, suatu keyakinan dia yakini, jadikan sesuatu yang dia anut, dia cek dulu, belajar dulu dia. Dia lihat ada dalilnya, di atas dalil Al-Quran dan Hadis dan pemahaman salaf, jalan yang benar, maka dia amalkan. Kalau dia lihat tidak ada, meragukan, maka dia tinggalkan. Nah, ini jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ketika sampai kebenaran, dia amalkan. Sebelum beramal, dia harus tahu dulu yang dia amalkan, bukan beramal asal-asalan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang.
Dilihat orang-orang ini belajar ilmu kebal, cek ilmu kebal, ternyata di dalamnya ada ritual zikir menyebut asmaul husna. Atau ada persyaratan membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian ditiupkan di tempat-tempat tertentu, disuruh fokus dan seterusnya agar ilmu kebalnya bisa datang. Nah, orang ini ketika melihat seperti itu langsung diamalkan tanpa dicek dulu benar ajaran tersebut atau tidak. Orang seperti ini sama seperti model siapa? Nasrani apa Yahudi? Nasrani. Tidak cek amalannya itu benar atau salah. Rajin-rajin beramal, tidak tahu amalannya salah. Jadi kita jangan seperti itu. Usahakan sebelum beramal, sebelum meyakini sesuatu, kita cocokkan dulu dengan kebenaran, dengan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Kalau ada kita amalkan, kalau tidak ada jangan. Kalau tidak kita akan serupa dengan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Atau sisi yang lain, sudah sampai ilmu tidak mau diamalkan. Sudah tahu ini yang halal, ini yang haram, masih dibikin. Serupa dengan orang Yahudi. Sudah tahu ini yang wajib, masih ditinggalkan. Serupa dengan orang-orang Yahudi. Makanya doa yang agung ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, adalah merupakan doa yang besar. Adalah merupakan doa yang paling afdol, paling utama dari doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Makanya doa ini Allah taruh di surat Al-Fatihah. Seafdol doa adalah antum memohon kepada Allah petunjuk, daripada antum memohon kesehatan, mohon dilapangkan rizki, mohon dapat istri yang cantik soleh. Begitu juga perempuan, mohon kepada Allah dapat suami yang soleh ganteng, atau doa-doa yang lain. Ingat, doa yang paling utama, afdol, adalah ihdinas siratal mustaqim, atau doa yang serupa, yaitu memohon petunjuk. Apa kaitannya dengan yang lain? Hubungannya dengan yang lain? Karena ini berkaitan dengan kebahagiaan seorang hamba. Kalau seorang hamba dapat petunjuk, dapat hidayah, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dia akan bahagia dunia dan akhirat karena sudah dapat hidayah, ya kan? Tapi kalau tidak dapat hidayah, senantiasa dia bersedih terus, galau terus. Makanya kalau antum lihat ada orang galau terus, sedih terus, cekcok terus, ini orang ciri-ciri tidak dapat hidayah. Ciri-ciri orang dapat hidayah, dia bahagia, senang beribadah, senang dengan amal soleh, meninggalkan yang diharamkan. Tidak pusing dengan cercaan dan celaan orang yang mencela. Yang penting dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Orang seperti ini bahagia. Baik, azan dulu.
La haula wala quwwata. La haula. Allahumma rabb as-salatul qa'imah. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Taib, dijelaskan oleh para ulama, hidayah ada dua. Ada hidayah taufiq dan ada hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah al-irsyad wal bayan berupa penjelasan, berupa ilmu. Hidayah yang seperti ini semua orang bisa melakukannya. Adapun hidayah yang kedua yaitu hidayah at-taufiq adalah hidayah berupa digerakkannya hati kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu. Jadi hidayah taufik yaitu digerakkannya hati kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu dari ilmu. Hidayah yang jenis ini, hidayah taufik, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan paman beliau Abu Thalib. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, orang yang engkau sukai.
Penjelasan para ulama, hidayah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini adalah hidayah taufik. Wa illa Nabi Muhammad itu bisa memberi hidayah al-bayan, al-irsyad, berupa memberi penjelasan, berdakwah, menyampaikan nasihat, bisa. Mengarahkan orang lain ke jalan yang benar, bisa. Itu namanya hidayah apa? Al-irsyad wal bayan. Adapun hidayah taufik, yaitu hidayah yang Allah turunkan dalam hati seorang hamba agar hamba itu mengamalkan apa yang dia tahu, tergerak hatinya mengamalkan. Itu hidayah taufik. Dan ini hanya Allah yang mampu melakukannya. Makanya kita lihat Rasulullah SAW tidak mampu memberi hidayah dan taufik kepada paman beliau. Sampai paman beliau wafat tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mati dalam kekufuran. Padahal Rasulullah SAW ingin sekali paman beliau itu masuk Islam. Namun apa daya taufik, hidayah taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya mampu memberi penjelasan, mengarahkan. Dua hidayah ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, baik hidayah taufik maupun hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan berupa bertambahnya ilmu kita tentang petunjuk, tentang Islam. Bertambahnya petunjuk, apa yang tadinya kita tidak tahu menjadi kita tahu. Ya kan? Yang tadinya yang haram kita tidak tahu, kita jadi tahu. Yang tadinya yang wajib kita tidak tahu, kita jadi tahu. Itu hidayah bayan wal irsyad. Dengan cara belajar hidayah al bayan wal irsyad ini kita bisa peroleh dengan belajar. Tapi ingat, hidayah taufik tidak bisa. Ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan ada orang atau banyak dia tahu yang haram tapi masih dia bikin. Berarti dia belum dapat hidayah taufik. Tapi hidayah irsyad sudah dapat karena dia sudah tahu yang haram. Ilmu dia sudah apa? Sudah sampai, sudah terima. Ada seseorang dia tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib, harus dilaksanakan, dapat dosa kalau tidak ditinggalkan. Sampai ilmu, sampai ini dia sudah dapat hidayah al-bayan al-irsyad. Namun tergerak hati ingin mengamalkan, dia belum dapat. Makanya kita lihat ada orang yang tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Seseorang tahu keutamaan sholat malam, tahu keutamaan sholat witir, pahalanya sekian, seperti ini pengampunan dan seterusnya. Tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia tahu dari sholat witir tadi itu. Berarti dia belum dapat hidayah taufik dari sisi itu. Dia tahu zikir pagi dan petang, pahalanya besar, pengampunan besar, keutamaannya dia tahu, hukumnya dia tahu, tapi dia tidak amalkan. Berlalu baginya pagi dan petang dia tidak berzikir. Yang seperti ini berarti dia belum dapat hidayah taufik. Terus apa yang dilakukan kalau belum dapat hidayah taufik? Memohon terus kepada Allah agar diberi hidayah, dibimbing untuk mengamalkan apa yang dia tahu, dibimbing oleh Allah agar mendapat hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Yaitu hidayah untuk mengamalkan, untuk hidayah untuk bertambahnya ilmu, dan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang ditahu.
Ini yang dimaksud dengan hidayah. Ada dua. Dan juga yang diminta dalam ayat ini dua itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu baru pada tunjuklah kami jalan yang lurus. Bimbinglah kami untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ikhwan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Mudah-mudahan amalan yang besar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala yang besar dan pengampunan yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.